Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, siswa-siswi kelas 4? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4, yang mana kita masih membahas di soal jilid 4B ya. Dan kali ini akan kita lanjutkan untuk pembahasan soal penilaian akhir semester paket 1 ya. Paket 1 untuk muatan pelajaran IPS. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan soal-soal sebelumnya bisa dilihat di playlist ya. Sudah kita buatkan playlistnya Bu Pena kelas 4 ya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini ya, yaitu muatan pelajaran IPS ya, di halaman 144. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 1 ya, dari KD 3.1. Berikut yang bukan merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kegiatan pertanian adalah jawabannya adalah yang D ya, yaitu minyak bumi, karena matahari, air dan tanah ini ini sangat dibutuhkan untuk kegiatan pertanian ya. Yang jelas matahari membantu untuk proses fotosintesis ya untuk tanaman. Nah, kemudian air jelas untuk mengairi tanaman, tanah sebagai media untuk tumbuh tanaman. Jadi yang bukan merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kegiatan pertanian padi adalah minyak bumi. Nomor 2, sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kegiatan pembuatan pakaian antara lain. Nah ini diantaranya itu ada kapas ya kalau untuk pembuatan pakaian. Kemudian ada juga bulu domba ya. Kemudian ada kepompong ulat sutra. Nah ini ya, saya tuliskan ya untuk nomor 2. Jadi kapas itu untuk membuat kain ya, dijadikan benang. Demikian juga bulu domba dan kepompong ulat sutra. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 3. Tuliskan pemanfaatan tanaman kelapa dan sapi oleh manusia ya. Jadi tanaman kelapa dan sapi itu bisa dimanfaatkan manusia untuk apa? Di sini sudah saya tuliskan ya. Tanaman kelapa ya, itu diambil buahnya untuk diolah menjadi santan bisa. Batangnya juga bisa digunakan untuk bahan pembuatan rumah ya, pohon kelapa ya, batang dari pohon kelapa. Sebenarnya banyak sekali manfaatnya ya. Daun dari kelapa juga bisa diambil itu lidinya untuk membuat sapu, membuat kerajinan ya. Banyak sekali manfaatannya untuk tanaman kelapa. Kemudian bagaimana dengan sapi? Sapi juga sama, ini diambil susu dan juga dagingnya untuk dikonsumsi oleh manusia. Selain itu, sapi juga biasanya tenaganya bisa digunakan manusia untuk mengolah tanah pertanian ya, untuk membajak sawah. Biasanya itu kalau mau dikasih tambahan juga. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Tarian pada gambar berikut ini berasal dari, ini kelihatan sekali ya, ini berasal dari Bali ya. Kita lihat dari pakaiannya ya. Nomor 5, bahasa daerah yang digunakan warga di Sumatera Utara adalah, ini di Sumatera Utara biasanya menggunakan bahasa Batak ya. Daerah untuk Sumatera Utara, bahasa daerah untuk Sumatera Utara. Ini nomor 5 sudah saya tuliskan juga. Jawaban adalah Batak ya, ini A ya, kurang ketutup sedikit. Oke ya, bahasa Batak. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 6 ya. Nomor 6. Oke. Tuliskan 3 jenis alat musik tradisional di Indonesia beserta daerah asalnya. Alat musik tradisional dari Indonesia serta daerah asalnya di sini ya. Ada sasandu. Sasandu itu dari Pulau Rote ya, terkenal sasandu Rote.
itu letaknya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian angklung ya, dari Jawa Barat, ini yang terkenal dari Sang Mang Ujo ya biasanya. Kemudian ada kolintang. Kolintang itu dari Sulawesi Utara. Lanjut kita ke nomor 7. Dalam proses penjualan beras, kegiatan pengantaran beras kepada penjual yang dilakukan oleh supir pengangkut disebut tahap distribusi. Jadi pengantaran, mengantarkan itu berarti pendistribusian atau kegiatan distribusi ya. Oke, kalau kegiatan produksi itu artinya adalah membuat, yang menghasilkan. Ini biasanya produksi oleh petani biasanya ya. Kemudian kalau konsumsi ya, semua masyarakat yang memakan ya, itu adalah kegiatan konsumsi. Nomor 8. Perkantoran dan pertokoan banyak terdapat di lingkungan lah. Ini biasanya kantor dan toko-toko itu banyak di lingkungan perkotaan ya, atau di kota. Jawabannya untuk nomor 8 adalah ini, perkotaan. Saya tuliskan ya. Kemudian nomor 9, jelaskan kegiatan ekonomi dalam proses pembuatan kertas. Kegiatan ekonomi dalam pembuatan kertas. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, oke, untuk pembuatan kertas di sini kegiatan ekonominya adalah ini saya tuliskan ya. Jadi kegiatan produksinya yaitu pabrik mengolah ya, dari kayu diubah menjadi kertas, itu kegiatan produksi biasanya di pabrik. Kemudian distribusi ya, pengiriman, berarti kertas dari pabrik dikirim ke toko-toko ataupun ke supermarket ya. Kemudian konsumsinya apa? Orang yang membeli kertas lalu dipakai atau digunakan. Ini jawaban nomor 9 ya. Kemudian kalau pengen tahu proses produksinya, ini saya tuliskan di sini. Ini adalah proses produksinya ya. Jadi kalau jawabannya cukup di sini aja, produksi, distribusi, konsumsi. Penjelasannya produksinya ini, kemudian distribusi sama konsumsinya ya. Kalau proses produksinya lah ini, kayu dikupas kulitnya dan dipotong kecil-kecil, kemudian potongan kayu dicampur bahan kimia hingga menjadi bubur kertas atau pulp namanya ya. Kemudian pulp diberi pemutih dan dimasukkan mesin membuat kertas sehingga terbentuk kertas. Ini proses produksinya di pabrik ya. Jadi jawabannya cukup ini, produksi, pabrik mengolah dari kayu menjadi kertas, distribusi kertas dari pabrik dikirim ke toko, dan konsumsi orang yang membeli kertas lalu digunakan atau dipakai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Berikut ini yang merupakan peninggalan Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh adalah, nah ini jelas jawabannya adalah yang D ya, Masjid Raya Baitur Rahman ya. Ini kalau Masjid Agung Demak jelas ini kelihatan di Demak ya. Demak itu Jawa Tengah ya, maka jawabannya adalah yang D yang paling tepat. Kemudian kita ke nomor 11. Raja Balaputra Dewa merupakan raja dari kerajaan, Raja Balaputra Dewa itu dari kerajaan Sriwijaya ya, penulisannya seperti ini, kerajaan Sriwijaya. Kemudian terakhir untuk soal IPS ya, untuk muatan pelajaran IPS ya, dari KD 3.4, tuliskan 2 sikap kepahlawanan dari gambar tokoh di samping ya. Sikap kepahlawanannya apa ya? Biasanya sikap kepahlawanannya itu hampir sama ya. Jadi pahlawan itu biasanya pemberani, tegas, jujur, rela berkorban, disiplin ya. Karena diminta menuliskan 2, bisa dipilih 2. Ini saya tuliskan ada 3 ya. Tegas, pemberani, rela berkorban ya, bisa dipilih 2. Mungkin ada tambahan lagi, disiplin, jujur ya, pekerja keras lah, itu adalah sikap kepahlawanan dari seorang pahlawan ya. Oke, jadi untuk muatan pelajaran IPS nomor 1 sampai 12 sudah kita bahas ya. Jadi akan kita lanjutkan nanti di muatan pelajaran berikutnya, yaitu muatan pelajaran PKN. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar. Dan yang masih ketinggalan, untuk pembahasan video-video dari kami sebelumnya bisa dilihat di
playlist ya. Sudah kami buatkan playlistnya di Bupena kelas 4. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami bisa subscribe terlebih dahulu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.